Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So update kali ini kita update setelah FOMC press release ya. Jadi kita lihat hari ini sebetulnya kan ada FOMC meeting minutes ya. Ini sebenarnya report dari yang bulan lalu dan kita sebenarnya pengen tahu pandangan dari para anggota The Fed ya. Jadi kita ngecek dia punya press release, ada beberapa yang saya highlight tapi nggak semua saya bacakan ya. Ini hasil bacaan tadi saya baca ini semua kayak almost 15 menit apa ya, kurang lebih pengen coba cari tahu sih sebenarnya apa sih yang menjadi pandangan para anggota The Fed atau ya para anggota FOMC saat ini. Sebenarnya salah satu yang menarik adalah di bulan Desember keyakinan mereka untuk kenaikan 50 basis point itu kelihatannya akan menjadi target nextnya ya. Jadi dari situ kita langsung melihat tadi ada ngeboost ya. Jadi angka yang kemarin tuh sempat turun sekitaran berapa 75% lah, kemudian naik kembali menjadi 80,6% per setelah rilis data tadi. Nah kemudian ada beberapa yang dibahas, salah satunya adalah masalah depresiasi currency terhadap dolar. Jadi seperti posisinya ya hampir semua sih ya, euro, pound sterling, kemudian ada beberapa di Asia juga seperti yen dan lain-lain. Rupiah salah satunya tentunya ya. Nah terus ada beberapa lagi yang mungkin saya note di sini, ini saya skip dulu. Nah ini kayaknya lumayan penting juga nih, masalah Chinese renminbi ya terdepresiasi signifikan akibat dari masalah zero covid policy-nya yang mereka terapkan di sana. Jadi kayak lockdown lagi. With the effect of supply demand. Nah ini tadi ngebahas tentang pandangan mereka tentang posisi inflasi saat ini, dan tampaknya mereka tetap akan ngotot ya untuk mencoba menekan inflasi sampai kembali ke angka 2%. Cuma menariknya di sini dia sempat mention ya, ada kemungkinan proses penurunannya itu bisa 2 tahunan, which is sampai 2025. Nah ini sebenarnya adalah satu keynote yang perlu kita highlight. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat ya, kita potential halving itu kan harusnya ada di awal tahun 2024, which is Mei 2024. Nah, ngelihat skenario ini kok tampaknya jadi sangat-sangat seperti diatur ya, dalam tanda kutip kita ngomong 2024 Mei halving. Biasanya setelah halving tuh kita nggak ngeliat market langsung totally bull run, tapi memang ada proses dia atau fase dia bullish terlebih dahulu. So let's say after halving 2024 harga Bitcoin mungkin di range 40.000, 50.000, and then memasuki 2025 mungkin dengan perkiraan yang mereka buat sendiri, and then mereka pivot. Jadi kenaikan suku bunga di stop, atau misalkan ketika ngelihat inflasinya udah benar-benar ditekan, oke, mereka ngelihat butuh stimulate lagi kondisi ekonomi, artinya mereka cut rate-nya lagi dan akhirnya market back to bullish maybe after that gitu ya. Jadi kayak 2025 nih kok saya ngeliat interesting gitu ya, ada angkanya dan angkanya pas ya, nggak tahu sih, mungkin dipas-pasin aja ya. Dan ya banyak ya yang dibaca sebenarnya ya, saya baca tapi saya nggak mention satu persatu, kalau misalnya dilihat banyak nanti. Nah ini mungkin ada di bagian beberapa part kesimpulan ya. Jadi bagi mereka saat ini berdasarkan statement yang dirilis, mereka meyakinkan bahwa inflasi saat ini itu masih dalam kondisi yang lumayan tinggi. Kemudian perang di Rusia terhadap Ukraina itu menyebabkan tremendous human and economic hardship. Jadi ada problem ekonomi berhubungan dengan tentu saja supply dan lain sebagainya. The community seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run, yang tadi kita udah sempat mention 2025. Kemudian target federal fund rate sebetulnya di angka 3,75% sampai 4%. Nah dengan kenaikan di bulan Desember itu sebenarnya kan 425 sampai 450. Tapi effective fund rate-nya itu sebetulnya belum di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman cek Fed fund rate ya, nih kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah effective fund rate-nya itu belum sampai di angka 4,25% atau 4,5%. Jadi begitu Desember dinaikin 4,25%, mungkin angka ini baru ada di kisaran 3,75 sampai 4%, seperti proyeksi yang mereka sampaikan. Jadi jangan terkecoh dengan angka yang ada di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kita balikin lagi dulu, and then kita lanjut dulu ya. Dan tambahannya adalah komite akan melanjutkan ya, mengurangi mereka punya treasury securities and agency debt and agency mortgage backed securities. Jadi intinya dia punya aset ya. Jadi Federal
the Federal Balance Sheet itu yang akan dikurangi oleh mereka ya. Itu yang kita udah tahu sebenarnya. Jadi akan continue turun trennya. The committee is strongly committed to returning inflation to its 2% objective. Jadi saya pikir dia akan mengkesampingkan segala kemungkinan yang berhubungan dengan resesi ekonomi dan lain sebagainya. Yang pasti fokus mereka cuma satu, tekan inflasi ke 2%. That's it. Itu sebenarnya inti dari FOMC meeting minutes report yang dirilis pada malam hari ini. Nah, sekarang kita langsung aja ngelihat gimana dampaknya terhadap market. Mungkin start dari chart dollar index terlebih dahulu. Kembali lagi teman-teman, ada satu faktor yang tadi kita harusnya perhatikan, yaitu The Fed sendiri sudah memberikan statement bahwa ada keyakinan di next month meeting itu kenaikannya adalah di 0,5%. Biar gimana pun, kenaikan suku bunga, yes kenaikan suku bunga. Tapi satu yang perlu di-note adalah ini merupakan pelemahan ya. Pelemahan dalam arti mereka slowing down. Ya, tadinya 75 sekarang 50 BPS. Oke, that's a sign bahwa mereka udah mulai slowing down, which is sewajarnya dampak terhadap dolar index adalah kembali tertekan. Jadi setelah kita lihat ini satu candle terakhir ya. Ini saya update ke teman-teman pukul 3:03. Jadi setelah close candle jam 4 4 jam and then 1 jam setelah rilis FOMC meeting minutes itu candlenya turun signifikan ya. Jadi turun sekitar lebih kurang kalau kita lihat di sini 0,26% dan menyebabkan dolar indeks secara total hari ini turun sekitar 0,96%. Dan oleh karena itu sewajarnya untuk market yang terhadap dolar akan mengalami nilai yang cenderung positif, seperti misalnya contoh Bitcoin, kemudian contoh lainnya adalah XAU atau Gold, and then of course Nasdaq ya atau S&P 500, semua yang berhubungan dengan stok di US itu harusnya mengalami kondisi yang cukup positif. Dan tentu saja kalau misalkan situasinya seperti ini, maka proyeksi yang kemarin kita sempat discuss di video sebelumnya terbentuk semacam inverse head and shoulders, kemudian harganya break dari highest level sebelumnya di sekitaran 16.340 itu finally sukses gitu. Dan sekarang kita lagi ngetes ke level supply-nya which is di 16.600 seperti yang kemarin kita sempat proyeksikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin di sini akan melanjutkan penguatannya? Sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat dari close candle daily kemarin itu membentuk sebuah chart pattern yang dikenal dengan istilah bullish harami pattern ya. Ini bukan chart pattern tapi candlestick pattern. Jadi kalian bisa search ya, tinggal cari aja bullish not in bar, bullish harami pattern ya. Ini bukan buat dihafalin sih sebenarnya, tapi lebih ke supaya teman-teman punya pemahaman juga. Jadi apa sih dibalik bullish harami pattern? Itu sebenarnya ada penjelasannya ya. Jadi the first should be a long red candle bla 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 bla. The second should be a smaller green candle. In Japanese harami means pregnant. Jadi ini candlenya hamil ya, dimakan sama si merah. The formation of the two candle looks like and the bullish harami pattern can be a short term trend reversal or trend continuation pattern. The pattern can be used to buy stocks for the first time or buy more shares. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, in the end, kalau bagi saya, oke, terbentuk harami. Itu berarti first sign. Jadi first indication aja. Kita butuh satu konfirmasi yaitu next candle-nya di hari kedua, which is di hari ini. Kalau misalnya close candle-nya membentuk semacam bull candle lagi, berarti anggapannya kita udah confirm nih ada potensi area support di kisaran angka 15.600 lah lebih kurangnya. Dan ini bisa jadi membentuk semacam double bottom pattern. Jadi buat teman-teman yang lebih suka sama pattern ya, ini bisa membentuk semacam double bottom pattern. So at least the first area atau level yang akan kita tes duluan adalah sekitar 17.500 ya, atau area closing candle pada kisaran tanggal 10 November 2022 lalu. Jadi kita mungkin akan ngetes ke level itu dulu. And then kalau misalnya kita sukses break dari sana, mungkin ada opportunity untuk sekaligus ngetes sampai ke $18.500 before akhirnya entah itu kita mendapatkan rejection lagi atau gimana, kita belum tahu. Tapi yang pasti seperti yang tadi disampaikan juga pada FOMC meeting minutes, mereka masih akan serius mencoba untuk menekan inflasi, yang artinya kenaikan suku bunga masih bisa berlangsung. Itu perlu di note sama kita semua. Next one, kita bakal coba untuk cek dari time frame hourly. Jadi sekali lagi untuk time frame yang daily itu mungkin diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin tipikalnya investor. Mungkin kalian pengen lihat jangka panjang dan proyeksi pergerakan harga mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, kita ngelihat yang hourly.
kalau hourly mungkin kita nggak langsung nyampe ke 18.500 dolar ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang banyak salah persepsi. Mereka pikir saya bahas begitu, langsung besoknya naik gitu ya. Padahal belum tentu. Kita kan harus ngelihat dari time frame yang lebih kecil dulu. Apa sih yang terjadi di time frame yang lebih kecil? Nah, kalau kita lihat pertama, ini saya masih samain ya dengan chart kemarin. Jadi saya akan update bersama dengan teman-teman saat ini. Pertama, posisi highest level kemarin itu sudah berhasil di break, which is this is a very good indication. And then kalau kalian perhatikan sebelumnya harga itu nggak tersideways seperti yang saya imagine atau yang saya proyeksikan, tapi memang harganya cenderung sideways aja dan finally membentuk semacam ascending triangle before finally dia break out. Dan kita sekarang posisinya itu sedang testing terhadap area supply yang ada di dua area ini, yaitu di kisaran 16.500 dan di kisaran 16.800. Jadi memang wajar kalau misalnya ada rejection di sana. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat harga tadi itu udah sempat terreject ya. Jadi kita istilahnya kalau teman-teman lihat mungkin kalian anggap ini sebagai Elliott wave count juga ya, kayak wave 1, wave 2, and then wave 3, wave 4, and then wave 5. Oh, ternyata koreksi nih ABC, atau mungkin sekarang baru mulai ABC, which is masih ada satu big correction lagi. But in the end, kalau misalnya harganya memang turun, as long harganya nggak break dari kisaran range price ya more or less di kisaran range price inilah ya. Ini berarti kita belum bisa asumsikan bahwa mereka itu udah totally back to bearish ya. Karena begitu harga kembali ke level tersebut aja, ada kemungkinan kita bisa ngedapetin yang namanya demand atau tambahan pasukan buyers lah. Mungkin sisa-sisa order yang masih ada di sana sebelum akhirnya market kemarin memutuskan untuk break terhadap area highest level sebelumnya. Oke? Nah, itu menurut saya yang perlu di-note untuk saat ini. Ini jadi kayak semacam key level, but at the same time di atasnya kita juga punya tembok yang lumayan tebal ya, yang mungkin kalau misalkan dites beberapa kali ya baru istilahnya bisa break gitu. Karena mereka perlu ngejemputin dulu order-order yang ada di level tersebut. Nah, sebenarnya once again kalau kita lihat di time frame yang 15 menit, saya melihat istilahnya ada sebuah kondisi yang saya biasa kenal dengan istilah V-formation. So kita ngelihat di sini posisi harga itu sebelumnya dia udah sempat semacam masuk ke fase koreksi ya. Jadi kita ngelihat ada semacam lower low, lower high, and then after tadi FOMC meeting minutes kita ngelihat harga spike dan ini jatuhnya jadi higher high. Nah, sekarang adalah proses pembentukan yang namanya higher low, which is kalau misalnya kita ngelihat sebuah uptrend itu pasti ada yang namanya high, low, higher high, higher low. Kalau misalnya komponennya cuma higher high tapi nggak ada higher low, itu berarti trennya luar biasa agresif. Tapi masalahnya kan dengan posisi saat ini kayaknya sulit untuk kita ngelihat kondisi tersebut. That's why ngelihat di sini membentuk V-formation aja, saya pikir berarti ada indikasi lah untuk market bisa pelan-pelan kembali ngetes ke level supply itu di kisaran 16.500 dan kisaran 16.700. Jadi untuk saat ini saya mungkin akan perhatikan area tersebut. Kalau misalnya untuk taking long position di kisaran range saat ini menurut saya lumayan agak tinggi dan agak riskan. Ibaratnya kamu mau expect apa gitu loh. Kamu entry long di sini dengan misalkan stop loss di bawah low terakhir. Ya mungkin naiklah sampai ke kisaran supply berikutnya ya. Kamu cuma dapat risk 1/2,25, which is menurut saya cukup minim dan cukup agak di atas dengan posisi resiko ya. Kalau kita ngelihat resiko yang saya maksudkan adalah kembali lagi teman-teman lihat pada higher time frame, we are still in the bearish trend ya. Jadi di lower time frame kita ngelihat memang ini sudah ada potensi untuk menjadi uptrend, but kalau kalian lihat the bigger picture, we are still in the downtrend. So do be careful, jangan terburu-buru unless Bitcoin somehow bisa break dan akhirnya dia ngeflip ya beberapa area yang kita consider sebagai potential strong resistance-nya. Mungkin di kisaran area $17.000 ya. Itu mungkin baru lain cerita, baru mungkin ada lebih confident. Tapi kalau untuk saat ini ya saya sih lebih prefer mendingan sekalian dia turun sekali lagi ngetes demand zone-nya, baru kemudian dia mantul. Nah, itu akan jauh lebih enak. Istilahnya untuk kita open position slightly a little bit di bawah dengan stop loss di bawahnya dan target yang sama, itu udah beda hasilnya ya. More or less ya sekitar 1/4 bahkan ya. Kita bisa dapetin satu buat trade, single trade itu 1/4 untuk risk reward-nya.
Oke, jadi saya pikir untuk sementara ini itu dulu yang bisa saya updatekan ke teman-teman semua terkait dengan FOMC-nya, terkait dengan potential Bitcoin untuk mid to long term, dan juga terkait dengan posisinya pada saat lower time frame sekarang ini. Jadi once again, Bitcoin kalau close-nya memang bisa di atas level ini untuk hari ini, maka ini adalah sebuah indikasi yang cukup positif. Tinggal di follow up aja based on trading plan-nya masing-masing. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver dan bisa mendapatkan sesuatu yang lumayan positif dari apapun yang saya share pada malam hari ini atau pada video kali ini. Once again, thank you everybody. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers guys, and don't forget, komen ya di bawah kira-kira mau bahas apa next nih abis ini di altcoinnya. Apakah Matic, apakah Algorand, apakah Solana, apakah Polkadot, apakah Cardano. So it's all up to you guys. Alright, thank you very much. Bye bye.